Halo sahabat semua, sekarang kita kembali nih di channel Ruang Sahabat Semua. Kali ini kita bersama cowok ganteng nih, ya. Tos dulu dong, yo. Yo. Siapa namanya? Nama saya Gede Arya Saka Diputra, bisa Panggilannya? dipanggil Saka. Oke, jadi namanya Saka teman-teman ya. Jadi Saka ini di SMA 1 Baturiti. Baturiti. Saka sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 12 atau kelas 3 12. SMA. Kelas 3 SMA. Iya. Ambil jurusan? Saya ambil jurusan IPS. Oh, IPS. IPS. Oke, IPS. Terus sekarang nih kelas 3 jurusan IPS. Iya. Berarti ikut OSIS dong? Ikut OSIS. Ikut OSIS. Heeh. Ya, kebetulan juga saya di sini ketua umumnya. Woi. Tuh, sahabat, jadi ini ketua umumnya ya. Iya. Oke. Ganteng ya ketua umumnya. Pengalaman jadi OSIS gimana? Enak nggak? Di OSIS itu sangat enak, sangat seru, dapat banyak pengalaman juga. Kita seperti mengatur waktu, memanajemen kegiatan, itu pengalaman yang sangat bermanfaat dan langka bisa didapatkan di masa muda. Senang nggak jadi OSIS? Sangat senang. Sangat senang ya. Ya. Berarti kalau jadi ketua itu gimana nih? Apa namanya? Memang senang memimpin atau gimana dari dulu gitu? Atau memang pernah ada jadi ketua kelas atau gimana sebelumnya? Sebelumnya belum pernah, mungkin dari kakak senior OSIS tahun lalu mungkin dilihat saya mempunyai skill kepemimpinan, jadi saya diangkat sebagai ketua gitu. Oh gitu. Sebenarnya nggak siap sih awalnya jadi ketua, tapi udah tak jalanin lama-lama, ternyata banyak ilmu yang bisa kita dapat. Berarti pengalaman berorganisasi ini tumben sekarang nih, atau memang SMP dulu pernah jadi OSIS nggak? SMP dulu pernah jadi OSIS, tapi kita di anggota aja. Kalau berarti kalau di OSIS sekarang jadi ketua, punya anak buah banyak dong? Enggak, sebenarnya kalau saya pribadi, cara saya menjabat ketua dan nggak ada istilahnya anak buah. Anak buah. Gitu. Cuman kita jabatan mungkin di SK atau tanggung jawab lebih. Tapi kalau kita udah semua kumpul, semua sama. Berarti sekarang OSIS-nya ketua nih udah segera nih berganti dong? Ya udah mau berganti. Minggu depan udah berganti. Oh, minggu depan berarti Iya. udah ini baru ya? Udah serah terima jabatan baru. Oke. Nah, terus sekarang kelas 3 nih, rencananya Saka gimana nih ke depannya? Rencana saya sih Udah mau ada meraih rencana nih? cita-cita sih dulu. Kan dulu punya cita-cita menjadi polisi. Coba dah dulu ikut daftar seleksi nanti. Oh, mau jadi polisi. Ya. Udah gini, udah daftar atau gimana? Belum. Kebetulan pembukaan pendaftarnya itu tahun depan. Masuknya berarti apa nih? Akpol atau apa? Akpol sih rencananya dulu. Iya. Keren ya. Ya. Memang ada apa namanya? Memang ada keluarga yang pernah masuk polisi itu emang keren nih jadi polisi atau gimana? Dari keluarga memang belum ada yang ke polisi, itu keinginan saya sendiri. Memang keinginan di abdi negara sih. Abdi negara ya. Ya. Berarti memang benar-benar mantap nih mau jadi polisi ya. Ya. Mau ada jiwa pemimpinan, jadi pas banget ya teman-teman. Oke. Nah terus sekarang apa sih kegiatan Saka nih di rumah? Kalau Teman-teman kegiatan pengen tahu nih. kalau kegiatan saya di rumah mungkin pulang sekolah itu antara latihan Latihan apa nih? latihan olahraga. Saya ikut juga bulu tangkis. Atlet berarti ya? Dulunya atlet waktu SD SMP atlet bulu tangkis. Nah, sekarang tetap latihan sambil olahraga. Kalau nggak gitu, sebelum itu saya latihan bulu tangkisnya kan malam. Sorenya bisa ngambil kegiatan di kebun. Oh di kebun. Di kebun. Berarti ada ini nih, punya kebun atau gimana nih? Unik nih teman-teman ya. Atlet suka bulu tangkis, tapi suka berkebun juga nih. Coba cerita dong. Gimana? Sebenarnya kan gini, waktu kelas SMP kelas 3, itu kan udah mau tamat ke SMA kan ada corona. Nah dari corona saya daftar ke SMA, itu corona, jadi kan kita PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi saya bosan gitu. Orang tua saya petani, tapi waktu itu harga sayur memang betul-betul anjlok, jadi pindah kerja, ngambil kerja proyek bangunan. Gitu. Di sini kebetulan juga saya lihat lahannya kosong, jadi saya ambil alih. Ambil alih dengan modal yang minim, habis itu mencoba tanam-tanaman, sambil juga saya kursus-kursus gitu. Sebenarnya ada hal yang lucu waktu guru ngasih Google Meet, saya pakai InSound, saya pesan volume, saya tinggal kerja gitu. Kayak gitu. Ya. Yang penting kita dengar materi aja. Gitu. Sambil kerja. Jadi apa namanya, belajar jarak jauh tapi nyambil gitu kan? Ya, nyambil jadinya. Berarti enak mana nih sebenarnya belajar jarak jauh?
atau gimana nih? Kalau saya secara pribadi lebih suka tuh belajarnya tatap muka secara langsung. Karena Tapi itu ketahuan ya udah ya sama guru-gurunya nih kalau nonton nih ya. Dulu pernah berarti Google Meet sambil ternyata nyampe juga. Iya, Tapi nggak sambil apa-apa ya. nyampe. Tapi kan tetap artinya tetap belajar ya, tetap Iya, fokus. Berarti itu kembali lagi nih. Tadi kan apa namanya berkebun kayak gitu. Iya. Apa nih tanaman yang biasanya di atau sayur atau apa? Pertamanya sih saya sekarang fokus ke tanaman buah. Nah, dulunya artinya pas waktu itu di itu tuh memang buah atau gimana? Oh, itu kan ada mix juga, ada dari sayuran, ada juga tanaman buah gitu. Terkadang kita menanamnya tanam sayuran kan karena sayuran jangka pendek. Kalau buah tuh jangka menengah. Wih, keren. Karena 3 bulan baru bisa dipanen gitu. Awalnya waktu corona itu kan memulai nih Iya. artinya ide seperti nyambil sekolah karena nggak ada kegiatan tuh apa namanya itu sayur dulu atau buah atau memang mix waktu itu? Langsung waktu itu saya langsung nanam cabai, tanaman buah. Oh jadi cabai ya? Langsung cabai. Cabai. Itu berarti waktu itu cabai harganya mahal ya? Ya waktu itu saya jual dapat harga di kisaran 80.000. Wow, jadi keren ya. Ya, dapatlah modal lagi untuk putar. Oke. Berarti sekarang yang artinya yang ditanam itu di kebun itu mix ya, berarti sayur Sayur ada. dan buah ya. Kalau sayur apa aja nih? Kalau sayur saya nanam ada sawi, ada kol, dan ada sayur hijau. Oh gitu. Itu enggak banyak sih, yang saya fokusnya di tanaman buah karena tanaman sayur itu saya pakai tumpang sari. Oh gitu. Keren ya. Sudah ini ya, sudah artinya meskipun SMA tapi memang sudah menggeluti pertanian juga ya. Iya. Gitu. Berapa ini luas ininya areal gininya berapa? Kalau luas yang kebun outdoor itu sebenarnya lahan di rumah ya cukup luas, tapi saya fokusnya sekarang mengelola di greenhouse yang ubah farming. Oh berarti ada ini ya, ada indoor juga istilahnya. Ya, kayak ada gitu indoor. ya. Itu yang indoornya berapa ini luasnya? Oh, ada 8 harus karena yang produktif. Yang indoor ya? Iya, yang indoor. Nanti kapan-kapan kita cek, kita buat khusus ini ya, kita khusus wawancara di kebun ya teman-teman. Ya. Oke, berarti itu kalau buah apa aja? Kalau buah saya ke tanaman cabai dan tanaman tomat. Kebetulan juga sekarang punya tanaman cabai lombok. Cabai merah besar. Jadi ini juga memang mungkin timing tanamnya pas. Jadi harga sekarang kan harga waktu dari 3 bulan lalu itu harga cabai kan naik sampai sekarang udah mulai turun. Panennya juga sudah turun. Jadi dapatlah. Berarti saya itu bekal. sudah dari apa namanya? Dari corona ya mulainya. Iya, mulai corona ya. Corona sampai sekarang ya. Iya, betul. Itu ininya gimana? Dijual biasa, konvensional atau memang ada ini khusus ke hotel atau gimana kayak gitu? Biasanya saya bawa ke gini aja Kak, ke pasar. Oh, langsung ya? Langsung ke pasar. Ada biasanya pengepul yang ngambil. Berarti mandiri ya. Mandiri. Jadi ini teman-teman inspiratif ya ceritanya Saka tadi. Jadi sambil kerja, sambil belajar, artinya usaha juga jalan seperti itu. Ya. Jadi bagus juga ya. Nah, kemudian selain itu nih, apa nih? Tadi kan udah olahraga, bulu tangkis, suka artinya olahraga lah. Iya. Kemudian berkebun. Selain itu apa nih? Biasanya sering ini nggak? Apanya? Kumpul nih sama teman-teman atau gimana? Oh, kalau kumpul sama teman-teman jarang. Tapi punya lah. Punya teman, tapi jarang tuh. Karena waktu udah habis. Belum lagi saya kan dapat kepercayaan dari petani sekitar jadi penyuluh. Misalnya tanamannya ada kendala, ditelepon dah disuruh berkunjung ke lokasi kebunnya. Nanti apa yang untuk mengatasi tanamnya itu saya yang memasok. Gitu. Jadi sebenarnya waktu corona itu saya sambil sekolah juga sambil kursus pertanian. Berarti gaulnya lebih banyak sama ini nih, sama petani ya, ketimbang sebaya ya. Iya. Itu belajarnya di mana dulu? Artinya kan ini nih artinya anak SMA nih kok bisa gini. Emang karena memang dari keluarga nih, terutama orang tua yang ini belajar atau tidak, atau memang sambil belajar ini Saka belajar gini sendiri atau tidak, nyari-nyari referensi atau gimana? Sebenarnya basic awal kan memang saya dari kecil ada pertanian. Habis itu pertanian udah jadi hobi lah jadinya, hobi yang kedua gitu. Sama semenjak saya corona ini betul-betul sendiri karena orang tua pagi udah kerja. Habis itu saya petani ya. Nah orang tua ke proyek. Oh, proyek bangunannya tadi ya. Saya kan di rumah sendiri jadinya, Habis itu coba-coba pertanian, nanti nyari dah materi-materi sendiri di berbagai sumber, saya cari-cari materi. Habis itu saya langsung uji coba, praktek, ternyata hasilnya gini. Saya simpulkan,
kalau ada kendala seperti tanaman cabai itu antraknosa, sekarang saya sudah bisa mengatasi gitu. Jadi mantap ya. Ya. Berarti sekarang nih nanti gimana nih rencananya Saka? Oh, sekarang nih kan perkebunannya artinya kan menghasilkan kemudian berjalan. Terus nanti kalau seandainya Saka nih Astung Karo nih diterima nih di Akpol gitu, otomatis kan asrama kan ya biasanya asrama. Itu nanti gimana nih kalau atau nanti ada yang sudah ngelola atau gimana rencananya? Kemungkinan dilanjutkan orang tua yang ngelola. Gitu. Kebetulan juga sampai sekarang orang tua masih di proyek. Tapi nanti artinya punya gini nggak? Saka punya pemikiran nggak? Oh nanti usahanya ini saya rekrut orang atau gimana kayak gitu? Sudah ada rencana seperti itu. Kemungkinan kalau seandainya Astung Karo lolos, memang mau gak mau kita harus rekrut. Biar itu juga tetap berjalan. Satu sisi menurut saya itu karena di garda terdepan adalah petani. Karena tanpa petani yang lain masih susah kayaknya gitu. Gitu ya. Karena kalau dari negara-negara maju saya lihat pertaniannya seperti di luar, pertanian maju negara itu kan makin berkembang. Jadi kemungkinan sekitar 3 bulan lalu saya dapat juga liputan dari pertanian, ada kunjungan, ada wawancara juga. Saya sebagai narasumber petani muda di Indonesia. Keren ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Sekali lagi ini inspiratif. Jadi meskipun anak muda sibuk artinya belajar, belum mau ujian tapi masih sempat-sempatannya nih punya visi pertanian yang keren ya, super keren ya kayak gitu. Tapi satu pertanyaan yang unik nih. Ini kan anak muda nih, artinya Saka nih lagi sedang kelas 3 apalagi kan masa-masa lagi sini. Pernah ngerasa bosan nggak nantinya? Aduh belajar kemudian gini atau gimana? Atau masih biasa aja lah gitu? Kalau rasa bosan itu pasti ada. Pelariannya apa nih? Apa bertani melulu atau gimana? Pertanian itulah saya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi pelariannya Saka ini yang positif ya, artinya bosan tapi pelariannya itu malah ke petani yang menghasilkan. Jadi kayak gitu ya. Jadi mungkin ini pertanian ini juga bisa membantu untuk masalah keuangan saya. Karena dari semenjak corona itu awal saya menanam sekitar 2021 pertengahan itu saya udah nggak minta uang lagi ke orang tua. Dan dari hasil bertani kita dapat biaya sekolah SPP udah ditanggung dari hasil itu. Ya. Berarti menjanjikan ya sebenarnya. Menjanjikan. Oke. Tapi ngomong-ngomong tadi kelupaan, Saka bersaudara berapa nih? Oh saya punya berdua. Berdua, cowok? Adik cewek. Oh adik cewek, berarti anak paling pertama? Ya, saya anak pertama. Anak pertama, adik cewek masih kelas 4 SD. Oh masih SD ya, berarti Saka ini salah satu ini artinya kebanggaan lah orang tua ya sekarang ya, bisa dibilang kayak begitu ya, artinya sudah bisa meneruskan gitu. Oh belum ya? Belum ya, saya merasa masih belum masih. Oke, berarti tadi kan kalau bosan pelampiasannya lah kan ke kebun nih gitu. Biasanya kalau ngumpul sama teman-teman kapan tuh? Pasti ada jadwal dong, artinya karena cowok kan kan ada jadwal nih. Kalau ngumpul sama teman-teman tuh mungkin jarang, mungkin di hari-hari mungkin kayak ke pura gitu baru kita kumpul-kumpul gitu. Kalau di sekolah punya gini nggak? Geng atau gimana gitu? Oh di sekolah kan karena kesibukan di OSIS jadi mungkin jarang saya bisa kumpul sama teman-teman. Mungkin sama teman-teman OSIS yang ruang lingkup itu aja. Tapi akrab lah sama akrab semua. Berarti jarang nih artinya ini. Ya. Ada gini nggak kalau Saka nih cowok artinya biasa tempat favoritnya nih selain tadi kebun, sekolah lah kayak gitu. Ada tempat favorit nggak? Kemana gitu? Tempat favorit untuk apa? Jalan-jalan? Ya, jalan-jalan kayak gitu. Mungkin sih kalau di daerah Bali saya senangnya ke daerah Kintamani. Berarti ke gunung ya? Ya, kembali lagi. Soalnya kan ada yang suka tempat yang ramai, ada yang suka gitu. Berarti ke gunung ya? Iya, gunung. Sebenarnya juga saya bukan asli Baturiti. Saya aslinya orang Denpasar. Oh gitu? Ya, Bapak Denpasar. Habis itu karena kakek punya lahan di Baturiti, kita pindah ke Baturiti. Wah, jadi sebenarnya anak kota nih sebenarnya. Ini sering ke Denpasar loh? Sering. Sering, mungkin setiap Sabtu itu Minggu lah. Kalau ke Denpasar biasanya kemana nih? Artinya keliling-keliling Denpasar atau kemana gitu? Kalau ke Denpasar palingan pulang, saya nggak suka keliling Denpasar, nggak betah di Denpasar. Justru saya lebih betah di gunung. Lebih di desa, kok bisa kita main-main kemana gitu. Nah, sekarang kita tanya nih lagi nih teman-teman.
karena Saka ini kan punya cita-cita jadi polisi, ya ada yang punya cita-cita yang sama juga. Nah ini kita tanya nih Saka, visinya nanti kan anggap Astung Karo nih masuk Akpol gitu, nanti bisa jadi polisi. Ada visi nggak ke depannya pengen jadi polisi yang seperti apa atau tugas di mana kayak gitu? Atau pencapaian nih pengen jadi Kapolri atau gimana? Untuk kalau pencapaian sih saya berharap memang itu kan pangkat. Kalau bisa mendapat pangkat yang setinggi-tingginya lah gitu. Nanti untuk masalah penugasan dimanapun itu saya siap. Siap ya. Karena gini keren ya. Harus siap. Berarti nanti polisinya menjadi pangkat yang tertinggi tapi penugasnya di mana aja. Ya. Nah kembali lagi tuh nanti meskipun jadi polisi ininya usahanya pertaniannya masih terjalan dong. Harus tetap jalan. Itu juga kan mungkin orang tua karena juga sudah semakin usia ya, saya semakin membesar, orang tua kan juga semakin tua gitu. Mungkin itu dijadikan orang tua dah yang lanjutin. Terus gimana hubungan sama orang tua? Artinya kalau anak cowok nih biasanya kan kesannya mandiri, habis itu ya anak muda cowok itu kan biasanya terkenal agak keras lah hati di keluarga. Itu gimana nih dengan orang tua? Orang tua itu dekat nggak sama orang tua atau gimana? Kalau sama orang tua saya tetap dekat karena kemungkinan waktu sih yang membuat seperti itu. Gitu karena ya? Kita bertemunya malam, pagi saya udah sekolah, orang tua kerja, habis itu sore belum lagi saya latihan bulu tangkis itu sampai malam, jadinya jam 9 itu baru kita kumpul semua makan bersama lah kayak gitu ya. Kalau Saka sendiri biasanya kalau cerita gitu sama siapa nih? Kalau saya cerita jarang sih, tapi kalau misalnya ada satu hal biasa kedua orang tua. Pas kumpul-kumpul itu cerita-cerita gitu. Sama kedua orang tua itu biasa ya. Biasa. Sama adik sering bertengkar nggak sama adik atau gimana? Jarang sih karena jarang ketemu juga. Jarang ketemu juga. Adik sekolah belum lagi, adik juga sibuk kegiatannya ada latihan nari gitu. Tapi orang tua tetap support ya, artinya tetap support. Gimana artinya kalau di rumah itu biasanya kan kalau anak cowok itu ada yang senang cerita sama orang tua, ada yang gini. Biasanya kalau ketemu sama orang tua itu cerita nggak apa yang sering diceritakan, curhat apalah gitu, curhatnya lah kayak gitu apa? Kalau ketemu sama orang tua palingan pembicaraan saya antara seputar pertanian dan peternakan, itu aja sih. Kalau masalah pribadi itu jarang. Belum punya pacar belum? Belum sempat ngurus pacar. Jadi belum sempat ngurus pacar ya katanya teman-teman ya. Masih pengen fokus ke fokus ke latihan. Berarti kalau ketemu sama orang tua tuh masa-masa pribadi itu hampir nggak ada ya dibahas ya. Iya. Berarti nanti setelah ini udah memang benar-benar pasti di Akpol ya. Astung Karo. Pesan buat teman-teman nih, apa dong tips artinya ini di masa muda kayak begini nih, gimana? Ada nggak? Gini pesan saya sih cuman tetap semangat, jangan berhenti berkarya. Apapun kegiatannya itu tekuni, pasti ada hasil. Dan lagi satu jangan terlalu gengsi. Jangan terlalu gengsi, keren ya. Jadi itu teman-teman, jadi asik ya ngobrol sama Saka ini. Jadi anak SMA kelas 3, cita-cita jadi polisi, tapi sudah punya kegiatan yang sangat bermanfaat. Kapan-kapan kita akan kunjungi nih kebunnya Saka, kita tunggu aja ya. Jadi itu saja untuk kali ini. Silakan subscribe dan komen. Siapa saja nih yang akan kita wawancarai selanjutnya, atau kamu di sana yang akan kita wawancarai. Oke, salam. Terima kasih. Terima kasih Kak.